dia menikah dan udah punya anak juga lah ya, justru orang-orang yang mengelilingi dia, yang membawa dia dulu itu, akhirnya kayak memusuhi, kayak, pernah juga sih sampai dia menangis gitu, berbanding terbalik seperti yang dia pikirkan gitu, sampai dia cerita lah gitu. Tetapi sampai saat ini dia merasa seperti ini. Berbeda lah, Kak. Memang ajaran Kristus itu berbeda dengan mereka ini gitu. Dengan apa yang dia sudah alami, terus orang-orang yang di sekeliling dia termasuklah, memang berbanding terbalik loh Kak, katanya gitu. Jadi saya setiap misalnya pun berbicara, dia selalu berarti apa yang dia terima dahulu, pengajaran firman itu, masih itu yang melekat dalam dirinya gitu. Ya, lihat tuh. Belak-belakan Angelina Sondak. Saya bukan Yesus. Saya enggak dikorbankan sendirian. Kenapa dia nggak bilang, saya bukan Yesus yang diserupakan? Kenapa enggak bilang begitu ya? Ya kan? Lihat tuh ya, kalau Anda ngelihat bahasanya Julius HMC itu, ya, sama Hani Christian pun, bahasanya mereka pakai bahasa Kristen loh saudara. Ya kan? Mau se-Islam apapun mereka, ya, mereka pernah aktif di gereja, mereka menggunakan bahasa-bahasa Kristen kayak Edi Prayitno segala macam itu kan, makanya bahasa Kristen. Ya kan? Dan saya nggak tahu kenapa mereka ini ya, karena kayak Julius barang pernah masuk kemari debat sama saya, dia nggak bisa jawab. Hani Christian pun nggak berani debat sama saya. Bisanya bunuh saya ya, mereka maunya bunuh saya. Kenapa? Karena sebetulnya memang nggak ada yang salah dengan Alkitab, dengan tidak salah dengan kekristenan. Mungkin gereja orang-orang yang mengecewakanmu, tetapi pengajarannya nggak ada yang salah. Yo, Pak Alex silakan. Bu Vivin. Salam Pastor Paul. Salam. Ini saya buka video nggak ya Pastor ya? Ini lagi di tempat baptis. Ini mau ngelapor sendiri ini Pak. Oh iya ya, di baptisan ya. Iya betul. Mau dibuka atau bagaimana Pastor? Ini Pak Alex nih mau laporan. Gimana kalau nggak ada masalah dengan orang yang dibaptis ya dibuka saja. Kalau masalah ya jangan. Tanyain aja mereka. Suara kok nggak keluar? Halo? Ya. Ya, salam Pastor. Shalom. Ya, sebentar saya buka video ya. Ya, ini dia. Bisa lihat? Ya. Ya, ini kami baru baptis. Ya, ada anak-anak muda yang baru dibaptis terima Yesus. Kami baptisnya di sana. Di danau ya? Ada danau. Itu kayak danau Galilea. Terus ya kayak Sungai Yordan. Oke. Dan ini ada Pak Ujang. Pak Ujang ini penginjil yang sudah 18 tahun. Dan ya nggak ada yang kebetulan Tuhan mempertemukan melalui anak beliau Pak Depi yang tempo hari kita baptis di Parung ya. Ya. Jadi dan yang menarik hari ini kita ketemu dengan satu Pak Ustadz Pak JP Abdullah. Nah mungkin next time ya saya cerita tentang ini ya, agak riskan kok cerita di sini. Jadi total berapa nih kita baptis nih? Pak JP ini punya apa? Punya santri ada banyak, itu sedang diinjilin dan siap untuk dibaptis. Setiap saya diajak untuk bulan depan balik lagi untuk membaptis di sini. Luar biasa. Salam buat Pak Jeffrey dengan Pak Ucan dan teman-teman semua saudara-saudara kita yang baru dibaptis. Luar biasa kalian semua. Ya. Oke. Salam. Silakan. Ini Pak Ujang ya.
Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak Ujang, luar biasa. Berbuah lebat terus ya, komunitas kita nih berbuah lebat ya, terus ya. Ini coba pakai sebentar nih, pakai ini nih, biar bisa dengar. Pakai Pak. Ya, bisa dengar Pak Ujang? Ya, terus luar biasa ya, berbuah terus berbuah lebat ya, sehingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita terus bekerja, berbuah lebat. Haleluya. Ya, amin, amin. Ya, kira-kira begitu Pak. Tahu ya? Nah, bentar nih, ini menarik nih Pak Ustadz Jeffy mau ngomong. Ya, shalom. Shalom Pak Jeffrey. Pastor Paul. Pastor Paul. Iya. Ya. Ya, nama saya Ustadz Jupri ya. Ya, luar biasa Pak Jeffrey. Luar Iya, biasa. jadi santri-santrinya mau lagi dalam proses diajarkan dan mau dibaptis ada Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak Jufri ya, dapat perlindungan dari surga ya, di dalam nama Yesus. Ya, amin, amin, Jangan Pak. ada kuasa-kuasa jahat yang mau. Ya, amin. Oke, ini Pak Diki, Pak Ujang. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak Dedi. Ya, ini Berbuah anak-anak lebat muda ya. yang Ini si Dedi semua nih ya, penginjilannya Dedi semua ya. iya. Jadi Devi yang ngajak kita ke sini. Luar Ya, biasa. dikenalin sama bapaknya, ternyata bapaknya udah lama. Luar Udah 18 biasa. tahun. Ini buahnya semua nih. Ya, Buahnya. Dan masih banyak lagi. Kalau Pak Ujang sendiri katanya udah ribuan orang tuh ya. Ribuan orang. Diam-diam nggak ada yang tahu. ya. Nggak ada yang tahu. Luar biasa. Jadi kita siap untuk menyerahkan Jawa Barat bagi Kristus. Luar Ini biasa. anak-anak muda yang baru dibaptis. Shalom. Shalom semuanya. Luar biasa nih anak-anak muda ini. Terus semangat ya di dalam Tuhan Yesus ya. Amin. Oke. Kira-kira itu Terima dulu. kasih Pak Alex, luar biasa. Bu Vivin tetap semangat. Saudara-saudara semua tetap semangat ya. Oke. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya ya, luar biasa. Itu saudara ya, luar biasa saudara ya. Komunitas kita terus berbuah ya, yang dibaptis, Ini live. yang injili lagi, yang dibaptis injili lagi ya, kayak Pak Siliwangi itu juga ya. Keluarganya, sampai itu keluarganya Siliwangi itu kakak beradik itu penginjil semua tuh ya. Yanti, Kan, Siliwangi itu semua saya dari Siliwangi terus jadi kemana-mana tuh ya. Jadi Ridwan, jadi siapa lagi tuh, komunitas Parung itu ya. Jadi banyak itu ya saudara ya. Luar biasa ya. Terus ya, orang yang saya injili di Berlin kemarin itu, sekarang udah itu tadi ya. Dari 9 orang itu, asalnya cuma 1, jadi 3, jadi 9. Sekarang jadi 50 katanya saudara ya. Nanti saya datang lagi membaptis lagi tuh. Jadi berbuah saudara ya, berbuah. Dan itu semua kita muridkan ya saudara ya. Habis ini dimuridkan, nggak boleh ditinggal. Ya, luar biasa saudara. Wah, betapa bersukacitanya sorga untuk setiap yang kita lakukan saudara ya. Karena kita melakukannya semuanya untuk Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Ya, kalau ingat masa lalu kita mah semua nggak ada yang baik saudara ya. Anda mau ungkit-ungkit masa lalu saya nggak ada baiknya saudara, ruwet pokoknya. Tetapi kenapa Tuhan pakai orang yang punya masa lalu nggak baik ini? Kenapa nggak orang-orang yang baik-baik saja dipakai Tuhan? Karena orang yang merasa dirinya baik-baik itu malah nggak taat. Orang yang nggak baik ini malah taat. Kenapa? Ya karena kita tahu diri saudara. Kita memang orang nggak baik. Kalau kita nggak taat, lah gimana? Ya kita ini memang orang nggak baik-baik kok. Makanya orang yang suka ngutut masa lalu saya, ya bertobatlah ya. Karena masa depan saya punya Yesus. Masa lalu saya sudah didamaikan dengan Yesus. Gak apa-apa, kita punya masa lalu yang gak baik, saudara ya. Hari ini nyatanya kita sedang melakukan yang baik. Setidaknya ketika kita pun gagal, kita sedang berusaha melakukan kebaikan. Ya, jangan berputus asa.
Ya, jangan berkecil hati. Orang memang akan berusaha ingatkan kamu dengan masa lalumu, kata Martin Luther ya. Ya, kalau kamu ya, kalau iblis mengingatkan kamu dengan masa lalumu, ya, remembrance you, ya, mengingatkanmu ya dengan masa lalumu, ya kamu bilang sama iblis, tunjukkan pada iblis masa depannya. Jadi saudara-saudara, ya kalau ada sahabat-sahabatmu, keluargamu yang bolak-balik mengingatkan masa lalumu yang tidak baik, ingatkan masa depannya kepada mereka. Ya karena dia itu sama seperti iblis yang berusaha menarik kamu ke masa lalumu, saudara ya, yang penjahat, yang tidak baik, yang kurang, yang nggak benar. Kamu kemudian masa lalumu diungkit-ungkit sama dia. Ingatkan dia masa depannya dia di neraka, saudara. Jadi orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalunya itu adalah orang-orang calon penghuni neraka. Karena pengikut iblis. Bu Sarma silakan. Shalom, Pak. Shalom Bu Sarma. Ini saya mau menanyakan, ada kawan yang dulunya memang dari kita ya. Kemudian dia menikah, jadi masuk ke seberang gitu. Karena mungkin dia dulu menyangka kalau mereka ini kan dianya ini dikelilingi oleh orang-orang mereka, jadi pertama-tama seolah-olah mereka itu baik seperti yang dia pikirkan. Sampai dulu dengan kami ini dianya kayak seolah-olah takut gitu loh, kita mau ngomong dia kayak mau menghindar gitu. Setelah dia menikah dan udah punya anak juga lah ya, justru orang-orang yang mengelilingi dia, yang membawa dia dulu itu akhirnya kayak memusuhi, kayak pernah juga sih sampai dia menangis gitu, berbanding terbalik seperti yang dia pikirkan gitu, sampai dia cerita lagi gitu. Tetapi sampai saat ini dia merasa seperti ini. Berbeda lah, Kak. Memang ajaran Kristus itu berbeda dengan mereka ini gitu. Dengan apa yang dia sudah alami, terus orang-orang yang di sekeliling dia termasuklah, memang berbanding terbalik loh, Kak, katanya gitu. Jadi saya setiap misalnya pun berbicara, dia selalu berarti apa yang dia terima dahulu, pengajaran firman itu masih itu yang melekat dalam dirinya gitu. Jadi saya merasa kayak gini, Dek, kayaknya kamu ini masih tetap seperti dulu walaupun memang statusmu sekarang sudah lain gitu. Dan dia merasa iya, Kak, saya masih ya memang kita yang dulu itulah yang betul gitu dia pikir. Jadi saya seperti ini. Dia masih memiliki ajaran yang lama sekalipun memang atributnya sudah atribut mereka. Jadi saya gimana ya? Saya berpikir kayak gini, kalau kayak gitu berarti kamu masih di dalam Kristus gitu. Cuman saya ingat dengan perkataan Bapak dulu, kalau mereka sudah kalau misalnya sudah berpindah, dia harus dibaptis ulang gitu ya, Pak. Baptis ulang dong. Harus dibaptis ulang ya gitu. Saya pernah bilang kayak gini, gimana apa namanya itu kan biarkan aja dia memang mungkin KTP-nya ya seperti itu gitu, tetapi ajaran yang dia jalankan itu masih ajaran Kristus, dan dia selalu bilang kasih itu kasih gitu. Jadi dia sampai saat ini kebetulan dia juga kemarin menang P3K ya, lulus dia. Kak, kata dia jumpain saya, oh, puji Tuhan Kak, saya menang gini-gini. Iya dia ini nggak ada yang ngasih selamat saya loh Kak. Kakak nggak ngasih selamat sama adik Min. Ya iyalah, senang kali kakak gitu saya. Jadi dari cara berbicara dia pun masih ya seperti kita gitu. Puji Tuhan Kak, adik Min menang Kak, gitu-gitu dia Pak. Jadi saya, Dek, kau enggak, kayaknya kau bukan seperti sekarang gitu. Enggak Kak, saya masih
masih ya kita itu juga lah yang betul Kak, gitu. Kasih Tuhan itu yang betul Kak. Gitu dianya. Dan dia pede kali dengan perkataan itu Pak, sehingga saya meyakini kok masih kayaknya kok enggak yang sekarang ya dia enggak. Cuman saya kayak mana ya Kak, karena memang ya suami saya kayak gini, kebetulan memang mamanya sudah meninggal, dia sudah yatim piatu gitu. Menurut saya pun ya tetap pakai kerudung gitulah Pak. Tapi sebenarnya di dalam dirinya masih Kristus gitu. Cuman karena saya ingat Bapak bilang ya wajib dibaptis gitu. Saya pernah bilang sama dia ya, tidak apa-apa kamu kayak gini. Tapi kalau kamu masih menjalankan ajaran Kristus ya tetaplah kamu dalam Kristus gitu. Jadi dia lebih condong ke ajaran kasih itu Pak. Ya lihat tuh belak-belakan Angelina Sondak. Saya bukan Yesus, saya enggan dikorbankan sendirian. Kenapa dia nggak bilang saya bukan Yesus yang diserupakan? Kenapa nggak bilang begitu ya? Ya kan? Lihat tuh ya, kalau Anda ngelihat bahasanya Julius HMC itu, ya sama Hani Christian pun bahasanya mereka pakai bahasa Kristen loh saudara. Ya kan? Mau se-Islam apapun mereka, ya mereka pernah aktif di gereja, mereka menggunakan bahasa Kristen kayak Edi Prayitno segala macam itu kan, makanya bahasa Kristen. Ya kan? Dan saya nggak tahu kenapa mereka ini ya, karena kayak Julius barang pernah masuk kemari debat sama saya, dia nggak bisa jawab. Hani Christian pun nggak berani debat sama saya. Bisanya bunuh saya ya, mereka maunya bunuh saya. Kenapa? Karena sebetulnya memang nggak ada yang salah dengan Alkitab, dengan tidak ada salah dengan kekristenan. Mungkin gereja orang-orang yang mengecewakanmu, tetapi pengajarannya nggak ada yang salah. Bahkan Angelina Sondak saja masih mengakui Yesus mati di kayu salib kan, dia nggak berani menyangkal kan. Walaupun dia bersyahadat, kan bersyahadat karena politik. Dia tetap bilang apa? Saya bukan Yesus, saya nggak mau dikorbankan sendirian. Saya kaget tuh dia ngomong begitu loh. Kenapa nggak bilang saya bukan Yesus yang bisa diserupakan begitu ya? Harusnya kan bilangnya diserupakan kan, bukan dikorbankan sendirian kan. Begitu Bu Sarma ya. Jadi itu orang dibaptis saja. Saya kok yakin orang-orang seperti Angelina Sondak ini sudah bertobat ya. Pak, Baptis saja. Kalau misalnya dibaptis saya sendiri gitu yang baptis bisa Pak? Boleh dong, kan itu perempuan dia toh. Iya. Baptis Maksud saya apakah harus dengan hamba Tuhan gitu? Bu Sarma kan hamba Tuhan kan, evangelis kan? Iya sih Pak. Iya, Bu Sarma kan evangelis sama Nauli, hamba Tuhan. Sudah saya tahbiskan. Ya. Lupa, Bu Sarma, lupa. Oke Pak. Lupa dia Pak David ini, nggak benar ini. Lupa diri dia nih Pak David. Boleh ya. Dibaptis itu apakah harus kita harus misalnya harus diselam kayak gitu? Enggak juga lah ya Pak. Iya kalau banyak airnya ya selam saja, diajak aja ke danau kemana ya kan. Jalan-jalan ya kan ke desa, terus ke danau dibaptis di situ. Atau dibaptis di Betup. Saya kemarin di Beren baptisnya di Betup ya. Orang 9 itu saya baptis di Betup. Orang 9 itu kita baptis di Betup semua. Ada yang badannya gede ya, dia duduk setengah badan di air, saya kerucuk kepalanya. Kalau yang cukup Betupnya dia bisa saya selamkan, ya selamkan supaya jangan nanti digugat orang lain. Dibaptis cepetan itu Bu Sarma ya. Oke Pak. Oke saudara, saya ada kuliah, ini 5 menit lagi. Pak Andreas C, boleh tutup dalam doa? Oke. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,